Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara membuat bidang atau koordinat kartesius. Pertama-tama silakan kalian siapkan kertas berpetak. Jadi seperti ini ya, silakan kalian siapkan kertas berpetak. Boleh menggunakan kertas kosong, tapi alangkah lebih bagusnya menggunakan kertas berpetak karena ini sudah ada garis-garisnya ya. Karena ini akan jadi garis bantu kita dalam membuat bidang kartesius. Nah, setelah ada kertas berpetak seperti ini, kita buat garis horizontal. Nah, ini adalah garis horizontal yang di kedua ujungnya ada tanda panah. Tanda panah ini artinya itu dan seterusnya. Jadi ini garisnya itu terus ke sana dan ini terus ke sana, seperti itu ya. Nah, garis horizontal ini namanya adalah sumbu X, biasanya ditulis huruf X saja ya. Setelah itu kita buat garis vertikal. Nah, ini adalah garis vertikal sama di kedua ujungnya itu ada tanda panah. Ini ada tanda panah di kedua ujungnya dan ini dinamakan sumbu Y ya. Biasanya hanya cukup ditulis huruf Y saja di ujung sini, di ujung atas. Ya, jadi ini sudah ada sumbu X yang merupakan garis horizontal dan sumbu Y yang berupa garis vertikal. Nah, setelah itu kita buat titik di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Di sini adalah titik 0. Jadi ini merupakan titik 0. Setelah itu kita buat titik-titik di masing-masing titik-titik pada sumbu X dengan jarak yang sama ya. Jadi nah artinya jaraknya dari sini, dari titik 0 ke sini itu satu satuan, sama ke sini itu satu satuan. Jadi semuanya jaraknya sama, satu satuan ya, satu satuan. Nah, kemudian di sumbu Y-nya kita juga buat titik-titik yang sama dengan jarak yang sama dari titik 0 itu masing-masing satu satuan. Dari sini satu satuan, ke sini itu satu satuan. Jadi jaraknya sama semua, jaraknya sama. Nah, waktu kelas 7 kan kalian sudah pernah belajar mengenai garis bilangan. Kalau di garis bilangan itu kan cuma ada garis horizontal ini kan, garis horizontal yang ini. Nah, kalau di bidang kartesius itu selain garis horizontal ini juga ada garis vertikal. Nah, kalau di garis bilangan yang di sebelah kanan itu merupakan nilai angka positif, sedangkan di sebelah kiri adalah nilai negatif. Nah, sama di bidang kartesius, ini di sumbu X itu adalah nilai positif, angka positif, dan di sumbu Y yang berada di sebelah atas itu juga adalah nilai positif. Seperti ini ya. Nah, di sini tadi adalah titik 0, kemudian di sini adalah bilangan positif, yang di sebelah kanan titik 0 itu adalah bilangan positif, dan di sebelah atas titik 0 adalah positif. Sebaliknya, di sebelah kiri dan di sebelah bawah titik 0 itu adalah nilai negatif. Jadi seperti ini ya. Nah, nilai-nilai angka 1, 2, 3 ini tidak mutlak harus 1. Jadi bisa kayak kita gunakan kelipatannya, misal 10, 20, 30, atau misal 5, 10, 15. Yang jelas jarak dari titik 0 ke titik selanjutnya itu sama. Jadi dari sini ke sini itu sama. Misal di sini kita pakai 2. Nah, 2 kelipatannya berapa? 4. Berarti di sini ada 4, di sini ada 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau nilainya seperti itu, yang di atas juga harus seperti itu. Yang sebelah sini juga harus seperti itu ya. Kalau kita gunakan 2, berarti sini adalah min 2 ya, min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Oke. Nah, sumbu Y juga seperti itu. Nah, kalau misalnya kita di sini gunakan 2, berarti di sini juga kita gunakan kelipatan 2, 4, atau kita gunakan kelipatan 5, berarti di sini 5, 10, 15. Nah, sama untuk di bilangan negatifnya kita juga harus menggunakan jarak angka yang sama. Ya, misalnya di sini 5, berarti minus 5, minus 10, minus 15, dan seterusnya. Penggunaan angka-angka itu kita akan sesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, kemudian Ibu akan beri contoh cara menentukan titik yang terdapat pada bidang kartesius. Misal di sini ada sebuah titik. Nah, kita akan mau menentukan titik tersebut berada letaknya pada bidang kartesius. Nah, di sini kita lihat, oh dia sejajar pada titik angka 2 pada sumbu X dan sejajar dengan angka 3 pada sumbu Y. Kita lihat 2, 3. Nah, cara penamaan titik ini kita gunakan aturannya itu X, Y ya. Jadi aturannya adalah X, Y. Maka titik ini kita sebut
Nah, titiknya 2,3. Misal ini adalah titik A ya. Misalnya ini adalah titik A. Jadi titik A berada pada posisi titik A itu 2,3 pada bidang kartesius. Contoh lainnya misal, nah di sini. Nah, kita lihat dia berada pada sumbu X itu min 3 dan nilainya pada sumbu Y itu adalah 1. Misal ini adalah titik B, maka nilai X, Y-nya adalah 3,1 ya. Ya, nih. Misal ini adalah titik B ya. Jadi titik B ini letaknya itu min 3,1 pada bidang kartesius. Untuk letak titik-titik pada bidang kartesius ini kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalian latihan membuat bidang kartesius terlebih dahulu. Oke, sekian penjelasan Ibu kali ini. Semoga bisa dipahami dan semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.